Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Rani dengan nomor NIM 34102100021, yaitu tugas UTS Psikolinguistik PPSI 2021. Saya mengambil materi bahasa dan berbahasa, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Meilana Arsanti M.Pd. Bahasa dan berbahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi atau disebut dengan istilah linguistik, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi atau psikologi. Jadi dari bahasa yaitu linguistik dan berbahasa yaitu psikologi. Hakikat bahasa manusia. Chomsky sering mendeskripsikan hakikat bahasa dalam kajiannya. Satu hal yang ditekankan adalah bahwa bahasa itu menggunakan struktur dependent operation atau operasi kebergantungan struktur. Operasi kebergantungan struktur yang dimaksud ialah komposisi dan produksi tuturan tidak hanya menguntai urutan kata-kata. Setiap kalimat memiliki struktur internal yang tidak terdengar atau audible yang harus dimengerti oleh pendengarnya. Sedangkan linguistik deskriptif sendiri yaitu menurut beberapa pendapat, yang pertama yaitu Cair pada tahun 1994 mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dengan hakikat bahasa, yang kemudian lazim ditambah dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan dirinya, atau yang disebut fungsi bahasa. Arbiter sendiri artinya yaitu antara lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya atau makna suka. Mengapa binatang yang berkaki empat yang biasa dikendarai disebut kuda? Bisa jadi suatu saat nanti bukan disebut kuda, tapi dengan lambang bunyi lain. Oleh karena itu, bahasa bersifat dinamis. Bahasa sebagai suatu sistem. Bahasa itu bukan merupakan satu sistem untuk tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem, yaitu fonologi, sintaksis, dan leksikon. Bahasa itu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Fungsi bahasa sendiri yaitu dari segi sosial, bahasa digunakan sebagai alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu konsep bahasa linguistik deskriptif itu tidak lengkap, karena bahasa bukan hanya alat interaksi sosial tetapi juga berfungsi dalam bidang lain. Oleh karena itu, berbagai bidang seperti psikologi, antropologi, etnologi, neurologi, dan filologi menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya dari sudut yang berbeda. Fungsi bahasa menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Michel pada tahun 1967, yaitu ada 6 fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi, yaitu untuk mengungkapkan perasaan sedih, senang, benci, kagum, dan lain-lain. Yang kedua fungsi informasi, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga fungsi eksplorasi, menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Yang keempat fungsi persuasi, memengaruhi, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu secara baik-baik. Yang terakhir yaitu fungsi entertainment, menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Jadi menurut Michel itu ada 5 fungsi. Nah, salah satunya sebagai sumber informasi ini ada kaitannya dengan fungsi secara sosial tadi. Karena apa? Karena informasi, menyampaikan pesan kepada orang lain itu fungsi bahasa ada kaitannya dengan fungsi sosial masyarakat tadi. Terus asal usul bahasa. F.B. Condillac, filsuf Prancis, berpendapat bahwa berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian teriakan-teriakan tersebut berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna, dan lama-kelamaan semakin panjang dan rumit gitu. Terus yang kedua yaitu ahli agama percaya bahwa bahasa berasal dari Tuhan.
Tuhan telah melengkapi Adam dan Hawa dengan kemampuan berbahasanya sehingga mereka berdua itu saling berkomunikasi dan saling berbahasa satu sama lain. Yang terakhir yaitu kedua teori tersebut ditolak oleh von Herder, filsuf Jerman. Bahasa tidak mungkin berasal dari Tuhan karena bahasa itu sedemikian buruknya dan tidak sesuai dengan logika karena Tuhan Mahasa sempurna. Menurutnya, bahasa terjadi dari proses onomatope, yaitu peniruan bunyi alam yang menjadi benih dan tumbuh menjadi berbahasa sebagai akibat dari dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Struktur bahasa. Bahasa sebagai struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam satuan ujaran. Misalnya antara unsur-unsur fonem dengan unsur fonem di dalam kata itu, antara kata dengan kata di dalam frase, atau juga antara frase dengan frase di dalam kalimat itu. Yang kedua yaitu bahasa sebagai sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur berbahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Yang ketiga, fakta bahwa predikat terletak di belakang subjek dalam bahasa Indonesia adalah masalah struktur, sedangkan fakta adanya verba aktif dan verba pasif adalah masalah sistem, menurut Hoyer 1994. Nah, proses berbahasa sendiri ada dua, yaitu berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Dan yang kedua sendiri ada proses produksi atau proses rancangan berbahasa disebut encode, sedangkan proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman disebut dekode. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin materi bahasa dan berbahasa ini masih banyak ada materinya terkait dengan tadi yang saya jelaskan. Itu kan ada proses berbahasa itu mungkin baru sedikit, dan pengertian produktif dan reseptif itu juga belum saya jelaskan. Terus asal usul bahasa juga secara umum belum saya jelaskan.